Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4811. Meskipun polisi itu tidak mengerti bahasa Mandarin, dia masih bisa mengerti bahasa Inggris yang bercampur dalam bahasa Cina dan Inggris Elaine. Dia tidak menyangka Elaine benar-benar mengatakan bahwa dia adalah ibunya. Dan segera menjadi marah, dan dengan sengaja meningkatkan sedikit kekuatan di lututnya, menekan keras Elaine. Elaine hanya merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Dia hampir tidak bisa bernapas karena tekanan. Dan kemudian dia mendengar bunyi klik, rasa sakit yang lebih tajam menghantam, dan tulang rusuknya patah oleh polisi. Pada saat ini, Elaine berkeringat dingin kesakitan, menangis dan berteriak. Tulang rusukku patah. Tulang rusukku patah. Tolong, aku sekarat karena kesakitan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap polisi wanita itu dan berkata, cepat dan hentikan dia, atau aku akan dihancurkan sampai mati olehnya. Apakah ini caramu memperlakukan penumpang kelas 1? Polisi wanita itu berkata dengan dingin, ini pertama kalinya saya bertemu pengedar narkoba seperti Anda. Apakah kamu pikir membeli tiket kelas 1 berarti kamu memiliki kekebalan hukum? Elaine tercengang dan bertanya, apa? Pengedar narkoba apa? Polisi wanita itu mencibir, masih bertingkah bodoh di sini. Petugas bea cukai kami menemukan lebih dari 180 on selundupan sintetis baru. Itu setara dengan lebih dari 5,000 gram. Di salah satu koper Anda yang diperiksa, tahukah Anda? Selundupan tingkat tinggi ini cukup bagimu untuk masuk penjara di Amerika Serikat dan mungkin mati? Apa? Elaine ketakutan sejenak, dan berkata, ini, bagaimana mungkin? Saya warga negara yang taat hukum. Bagaimana bisa ada selundupan di koper saya? Aku belum pernah melihat hal semacam itu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa hal semacam itu. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan Pak Edra, dan otaknya meledak dengan dengungan. Kali ini, dia akhirnya terbangun dari mimpi besarnya dan dengan jelas menyadari jebakan macam apa yang telah dia jatuhkan. Jadi dia menangis dan berkata, saya dianiaya. Saya dijebak dan digunakan. Itu si jalang bernama Pak Edra yang berbohong padaku. Kamu harus menyelidiki sampai akhir dan mengembalikan kepolosanku. Hanya pada saat ini dia menyadari betapa mengejutkannya dia telah jatuh ke dalam penipuan. Dia tahu bahwa kopernya dikemas sendiri. Dia tahu apa yang ada di dalamnya. Dan dia belum membukanya selama seluruh proses, jadi sama sekali tidak ada barang selundupan. Karena polisi mengatakan bahwa barang selundupan ditemukan di salah satu dari 2 koper yang dia bawa. Pasti koper yang diminta Pak Edra untuk dibawa kembali ke Hong Kong. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Pak Edra sama sekali bukan pengusaha wanita yang sukses. Dia juga bukan kerabat jauh dari Raja Minuman. Dia benar-benar pembohong. Dia bekerja sangat keras untuk menipunya dan membantunya membawa barang selundupan ke luar negeri. Apalagi, polisi telah mengatakan bahwa lebih dari 5,000 gram selundupan ditemukan di dalam koper. Tidak ada keraguan bahwa jika itu di Cina, itu akan cukup untuk menghukumnya sampai mati. Dia sangat menyesal dan ketakutan, menangis kepada polisi wanita itu. Kawan polisi Amerika. Saya benar-benar tertipu oleh seorang wanita bernama Pak Edra Zong. Siapa yang meminta saya untuk membawa kopernya ke Hong Kong? Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam koper ini. Aku tidak bersalah. Anda pasti dapat memanggil tembakan untuk saya. Polisi wanita itu mencibir dan berkata, berapa banyak yang dijanjikan pihak lain kepada Anda? Dan beraninya kamu membantu orang lain membawa barang bawaan melintasi perbatasan? Elaine buru-buru berkata, saya tidak ingin sepeser pun, itu hanya untuk membantu teman. Ketika dia mengatakan ini, Elaine sebenarnya sangat bersalah. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia berjanji pada Pak Edra untuk membantu dengan bagasi hanya karena Pak Edra mengatakan bahwa dia akan memberinya Lexus LM300 ketika dia kembali. Dan dia juga akan membawanya untuk menghabiskan beberapa hari di Hong Kong. Bab 4812. Namun, Elaine merasa bahwa ini semua hanyalah janji lisan. Dan bahwa dia tidak pernah menerima 1 sen pun dari wanita itu, sehingga polisi tidak mungkin menemukan bukti. Petugas polisi wanita itu melirik Elaine dengan sedikit kasihan. Dan kemudian, bersama rekan-rekannya, membawanya ke kantor polisi mereka di sebelah terminal bandara. Karena Elaine rela patah tulang rusuk, dia menangis dan berteriak sepanjang jalan. Berharap mendapat pengobatan dulu, tapi polwan itu berkata,
Hanya tulang rusuk yang patah, tidak perlu ke rumah sakit. Dokter perawatan kesehatan kami akan datang kepada Anda sebentar lagi. Lakukan perbaikan sederhana dan kemudian minum beberapa obat antiinflamasi oral. Elaine menangis dan berkata, "Kamu terlalu kurang dalam kemanusiaan, bukan? Aku akan menuntutmu." "Oh tidak. Aku akan menuntutmu, aku akan menuntutmu. Dan sampai Anda tidak mau membayar saya 10 atau 20 juta dolar. Aku belum selesai denganmu." Berbicara, Elaine mengingat satu hal dan dengan sengaja berkata dengan keras. "Beberapa tahun yang lalu, seorang Vietnam Amerika diusir secara paksa di pesawat Anda. Dan internet mengatakan bahwa dia akhirnya memenangkan 140 juta dolar AS." Polisi wanita itu berkata dengan ringan, "Pertama-tama, insiden yang Anda sebutkan adalah perselisihan antara maskapai penerbangan dan penumpang. Dan apa yang Anda alami sekarang adalah kasus kriminal di mana polisi Amerika menangkap seorang pengedar narkoba transnasional. Mengingat itu, Anda ditangkap dan memiliki niat untuk melawan. Petugas penegak hukum memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk menangkap Anda. Kedua, seluruh proses penegakan hukum kami ditangkap oleh kamera tubuh. Jika Anda memiliki keberatan dengan penegakan hukum kami, Anda dapat menanyai pengacara Anda. Saya yakin pengacara Anda akan memberi Anda jawabannya saat itu." Melihat tulang rusuknya patah, Elaine tidak bisa menakuti polisi wanita itu. Dan menyadari bahwa masalah ini pasti sangat serius. Jadi nada suaranya melunak tiba-tiba, dan dia tersedak dan bertanya, "Kawan polisi, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah?" Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, satu-satunya cara adalah menangkap pihak lain. Dan pihak lain harus mengakui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kalau tidak, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Bagaimanapun, barang-barang selundupan ini ditemukan di bagasi terdaftar Anda. Jika Anda tidak dapat membuktikan ketidaktahuan Anda, maka Anda tidak dapat menghapus kecurigaan Anda." Elaine panik dan dengan cepat berkata, "Saya punya catatan obrolan dengannya. Dia telah bergaul dengan saya sepanjang waktu. Catatan obrolan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Polisi wanita itu menggelengkan kepalanya, "Jika Anda dapat secara sepihak membuktikan bahwa Anda tidak bersalah berdasarkan catatan obrolan. Kalau begitu itu terlalu sederhana. Ke depan, semua pengedar narkoba akan membuat catatan obrolan. Dan kemudian menyombongkan diri untuk mengambil pesawat. Jika berhasil, mereka akan menghasilkan banyak uang. Jika mereka gagal, mereka akan mengeluarkan catatan obrolan dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Jadi mereka tidak perlu mengambil risiko? Apakah menurut Anda ada begitu banyak celah dalam undang-undang yang harus Anda bor?" Ketika Elaine mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Lalu mengapa kamu masih berdiri di sini? Luangkan waktu untuk menangkap Hydra itu. Dia baru saja meninggalkan bandara dan pasti belum pergi terlalu jauh. Dan jika dia melarikan diri untuk sementara waktu, dia tidak akan meninggalkan New York. Selama kamu bisa menangkapnya dan menginterogasinya dengan ketat, aku akan bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Petugas polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Kami tidak membutuhkan Anda untuk mengarahkan bagaimana polisi menangani kasus ini. Sekarang kami harus membuat pernyataan lengkap untukmu. Jika Anda memiliki pengacara, kami dapat membantu Anda memberitahu pengacara tersebut. Jika Anda tidak memilikinya, kami akan memberikannya kepada Anda." Elaine berseru, "Saya ingin menelepon keluarga saya. Saya ingin menelepon putri dan menantu saya." Melihat bahwa Elaine ingin menghubungi keluarganya, polisi wanita itu mengangguk. "Oke, kamu berhak untuk menghubungi keluargamu dan meminta keluargamu untuk mengatur pengacara kriminal untukmu." Bab 4813. Setelah itu, polisi wanita itu mengeluarkan ponsel Elaine, menyerahkannya padanya, dan berkata, "Ingat, Anda hanya bisa menelepon keluarga atau pengacara Anda. Tentukan pilihanmu dan mengaku bersalah." Elaine menangis dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang? Saya sudah bilang, saya dianiaya, dan saya disakiti oleh orang lain. Di mana saya bisa mendapatkan beberapa kaki tangan?" Polisi wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda dianiaya atau tidak? Dan apakah Anda menjadi korban atau tidak? Bukan Anda yang memiliki keputusan akhir. Aku juga bukan yang memiliki keputusan akhir.
Ketika persidangan dimulai, semuanya akan tunduk pada putusan hakim. Elaine melirik polisi wanita itu dengan marah, lalu segera mengangkat telepon dan menelepon Claire. Claire menerima telepon itu, dan kalimat pertama setelah telepon itu adalah bertanya kepada Elaine. "Bu, apakah kamu sudah naik pesawat?" Begitu Elaine mendengar suara putrinya, keluhan dan ketakutan di hatinya langsung meledak. Dan dia berteriak dengan keras, "Claire, putriku yang baik. Kamu harus menyelamatkan ibumu, atau ibumu akan mati di Amerika." Claire tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Elaine menangis dan berkata, "Itu adalah teman yang diperkenalkan Sister Chen kepada saya. Dia meminta saya untuk membawakan koper untuknya ke Hong Kong. Akibatnya, sebelum saya naik pesawat, polisi menangkap saya dan mengatakan itu. Sejumlah besar barang selundupan ditemukan, dikatakan lebih dari 5,000 gram. Sekarang mereka telah menangkap saya dan menemukan salah satu tulang rusuk saya. Sekarang mereka ingin saya bergegas dan memberitahu pengacara. Apa yang harus saya lakukan?" Mengatakan itu, dia menangis tak berdaya. "Claire, beritahu Charlie dengan cepat. Dan minta dia untuk menemukan pengacara yang baik dan dapat diandalkan untuk ibumu. Dan Anda tidak bisa membiarkan dia masuk penjara di Amerika Serikat." "Apa?" Claire merasa bingung, dan tiba-tiba menjadi terganggu, menatap Charlie dengan cepat, dan berkata dengan sangat, "Suami? Bu, dia ditangkap polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka menemukan banyak barang selundupan di bagasinya. Dan dia bahkan mematahkan tulang rusuk. Apa yang bisa saya lakukan?" Faktanya, Charlie sudah mendengar apa yang dikatakan Elaine di telepon. Pada saat ini, dia segera mengingat bahwa sebelumnya, sepertinya ada yang salah dengan keluarga Sister Chen. Sekarang, sepertinya keluarganya hanyalah seorang aktor yang bekerja sama dengan penampilannya. Karakter orang sukses dan orang Tionghoa perantauan yang antusias tidak lebih dari karakter yang diciptakan untuk menipu rekan senegaranya. Dan alasan mendasar mengapa Sister Chen selalu sangat antusias tentang Elaine adalah bahwa dia ingin menggunakannya untuk mengangkut barang selundupan ke Hong Kong. Claire sudah panik saat ini. Dia tidak bisa menahan air mata dan bertanya pada Charlie, "Suami, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Polisi bilang mereka akan meminta ibu untuk menyewa pengacara, atau mereka akan menugaskannya. Charlie mengangguk dan berkata, "Katakan pada ibu untuk tidak berbicara omong kosong di dalam. Saya akan meminta bantuan klien saya di Amerika Serikat dan mengatur pengacara berpengalaman untuk pergi ke sana." Claire buru-buru bertanya, "Suamiku, apakah klienmu di New York berspesialisasi dalam bidang ini? Apakah mereka memiliki sumber daya di area ini?" Charlie berkata dengan serius, "Jangan khawatir, dia masih agak kuat di New York. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengatur pengacara yang baik. Itu pasti jauh lebih kuat daripada pengacara publik yang diatur oleh polisi." Claire buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu segera menelepon klienmu dan memintanya untuk membantuku." Kata ibu, polisi memberitahunya bahwa jika masalah ini tidak dapat dibersihkan dari kecurigaan, "Saya khawatir dia akan dihukum penjara seumur hidup." Charlie berkata dengan sangat tenang, "Hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Itu pasti tidak mungkin bagi ibu sendiri mengetahui bahwa itu barang selundupan dan membawanya dengan sengaja. Jadi selama kamu bisa membuktikan ini, kamu bisa membuktikan dia tidak bersalah, jadi tidak ada konsekuensi pidana untuknya." Bab 4814. Ketika Elaine di ujung telepon mendengar kata-kata Charlie, dia menangis dan berkata, "Menantu yang baik, persis seperti yang kamu katakan. Tapi kuncinya adalah jika mereka tidak bisa menangkap mereka, aku akan mati tanpa bukti." Charlie berkata, "Bu, kamu tidak perlu khawatir atau takut. Masalah ini pasti akan diselesaikan dengan memuaskan, tapi mungkin sedikit merepotkan. Dan kamu harus bersabar selama ini." Elaine menangis dan bertanya, "Selamatkan aku, menantu yang baik." Ibu sangat takut. Jika ini tidak dilakukan, ibu akan dipenjara seumur hidup. Saya pernah berada di pusat penahanan, itu terlalu menakutkan. Charlie berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Bu, saya berjanji Anda tidak akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Masalah ini akan diselesaikan sebelum Claire lulus, dan kamu akan dapat kembali ke Tiongkok bersama kami." Elaine buru-buru bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Baru setengah bulan Claire lulus dan kembali ke Tiongkok.
Charlie bersenandung dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan." Mendengar nada tegas Charlie, ketegangan Elaine karena ketakutan akhirnya sedikit mereda. Dia menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu akan bergantung padamu selama sisa hidupnya. Kamu tidak boleh melanggar janjimu." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, setelah kejadian ini, saya harap Anda dapat memiliki ingatan yang panjang. Jangan pernah mempercayai orang lain dengan santai, dan jangan hanya memikirkan hal-hal kecil yang murah setiap hari. Atau kamu akan menderita kerugian besar karenanya." Di ujung telepon yang lain, Elaine mengangguk dan tersedak seperti bawang putih. "Jangan khawatir. Selama aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku kali ini. Bahkan jika kamu meletakkan emas dan perak di depan ibumu tidak akan pernah serakah." Memikirkan hal ini, dia ingat bahwa dia ditangkap oleh polisi karena mencuri kartu bank Charlie. Dia sudah belajar pelajaran sekali. Bagaimana dia bisa tertipu kali ini? Bagaimana kartu Charlie bisa bernilai puluhan miliar? Dengan cara yang sama, bagaimana mungkin seseorang yang baru bertemu memberinya mobil seharga jutaan dolar? Mobilnya. Dan mengundangnya pergi ke vilanya untuk berlibur? Kenapa dia tidak bisa memiliki ingatan yang panjang untuk kemustahilan yang begitu jelas? Charlie juga mendengar penyesalan Elaine, jadi dia berkata dengan ringan, "Bu, jangan beritahu mereka apa-apa dulu, saya akan mengatur pengacara dalam waktu 1 jam. Dan biarkan pengacara datang untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Oke. Elaine mendengar Charlie mengatakan bahwa dia akan bisa mendapatkan pengacara untuk datang dalam waktu 1 jam, dan berkata dengan cepat, "Itu pasti menantuku yang baik, yang dapat memiliki pengaruh kuat di New York di tempat di mana kaisar jauh." Polisi wanita di sampingnya berkata pada saat ini, "Oke, waktu panggilan sudah habis, berikan saya telepon Anda." Elaine tidak punya pilihan selain mengangguk, dan ketika dia hendak menyerahkan telepon, dia tidak lupa mengatakan dengan keras, "Menantu yang baik. Ibu mengandalkanmu." Telepon kemudian ditutup oleh polisi wanita itu. Di sisi ini, Claire menangis dan bertanya kepada Charlie, "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Charlie berkata ringan, "Aku akan membawamu kembali ke Providence dulu. Besok adalah Senin. Dan Anda masih memiliki kelas, sehingga Anda dapat mengambil kelas Anda di sekolah beberapa hari ini. Aku akan datang ke New York untuk menyelesaikan masalah di pihak ibu." Claire tersedak dan berkata, "Dalam situasi ini, aku sedang tidak mood untuk masuk kelas. Ayo berbalik dan kembali ke New York." Charlie berkata dengan sangat serius, "Claire, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan aku." Claire buru-buru berkata, "Suamiku, kamu yang mengatakannya." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Kamu tidak bisa membantu ibu dengan masalah ini. Dan jika Anda mengikuti saya di New York, itu tidak akan memiliki efek positif selain menyebabkan masalah." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Alih-alih melakukan ini, sebaiknya kamu kembali ke Providence dan fokus mengurus mata kuliahmu. Ketika saya kembali ke New York sendirian, saya benar-benar dapat melepaskan tangan dan kaki saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, jika saya gagal bekerja keras dalam masalah ini, ibu mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara di Amerika Serikat." Bab 4815. Bagi Charlie, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya dengan memuaskan. Kejahatan yang Elaine sekarang dicurigai adalah kejahatan di antara kejahatan di negara dan wilayah manapun di dunia ini. Dan, karena banyaknya selundupan, dia membawa. Hal ini dapat dihukum mati di banyak negara. Jika dalam hal ini dia bisa menangkap semua aktor kulit hitam di belakang layar, kemudian Elaine dapat benar-benar dan sah dibebaskan dari kecurigaan. Kalau tidak, dia hanya bisa menggunakan cara khusus untuk mengeluarkannya dari penjara. Tapi dalam hal itu, Elaine setara dengan memiliki catatan kriminal internasional di punggungnya. Dan itu akan sangat merepotkan di masa depan. Untuk memecahkan sekelompok penjahat yang berspesialisasi dalam melukai orang yang tidak bersalah, beberapa cara yang luar biasa harus digunakan. Jika Claire terus mengikuti, dia tidak hanya akan terikat, tetapi dia juga akan mencurahkan energi ekstra untuk merawatnya dan melindunginya. Jadi baginya, solusi terbaik adalah membiarkan Claire tinggal di Providence sendirian dan menyelesaikan masalah Elaine di New York. Selain itu, Providence selalu memiliki penjaga wanita dari front yang siap siaga setiap saat. Jadi dia sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan pribadi Claire.
Claire tidak merasa sedikit takut ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Dia tidak hanya takut ibunya akan terjebak di penjara dan tidak bisa keluar di masa depan. Tapi dia juga takut jika dia mengikuti Charlie, itu akan sangat mempengaruhi rencananya untuk menyelamatkan ibunya. Setelah memikirkannya, untuk memastikan ibunya dapat melarikan diri dengan selamat, Claire tidak punya pilihan selain mengangguk dan tersedak. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di Providence. Mengatakan bahwa dia menatapnya dan berkata dengan menyedihkan. Suamiku, untuk ibuku aku harus bertanya padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Charlie mengangguk dan berkata dengan lembut, istri, jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja denganku. Setelah berbicara, dia menginstruksikan lagi, istri, jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan ayah pun tidak. Jika ayah bertanya, Anda dapat mengatakan bahwa dia pergi dengan grup tur baru-baru ini. Tapi saya pikir, ayah tidak akan bertanya tentang situasinya. Dan dia mungkin tidak akan memikirkannya karena dia sibuk melakukan pertukaran di Korea Selatan. Claire juga mengetahui situasi khusus dari hubungan orang tuanya. Jadi dia menghela nafas tanpa daya, dan berkata, ayah benar-benar tidak bisa mengandalkannya. Dia pergi ke sana dan tidak berkomunikasi kali ini, mungkin ada bibihan. Keduanya memiliki hubungan sebelumnya. Ceritanya, lalu alisnya. Charlie buru-buru berkata, oke, sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengeluarkan ibu dari masalah ini. Ya? Claire mengangguk buru-buru dan berkata, suami, cepat dan minta bantuan temanmu. Biarkan pengacara pergi dan melihat. Oke. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Douglas Faye. Alasan mengapa dia tidak menelepon Stella adalah karena istrinya ada di sisinya. Dan dia selalu merasa bahwa lebih banyak hal lebih baik daripada lebih sedikit. Douglas tidak menyangka Charlie akan meneleponnya. Dia sedikit tersanjung dan menjawab telepon, dan bertanya, T.N. Wade, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Charlie berkata dengan sopan, Tuan. Faye, saya butuh bantuan Anda karena saya telah menemukan sesuatu. Douglas buru-buru berkata, Tuan. Wade, tolong katakan. Selama saya bisa melakukannya, saya harus melakukannya. Charlie berkata singkat, ibu mertua saya digunakan oleh sekelompok orang. Tanpa disadari, dia ditemukan di luar bea cukai di Bandara JFK di New York dengan barang selundupan. Dan sekarang dia telah ditangkap oleh polisi di sana. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menemukan pengacara kriminal terbaik di New York dan membuatnya bergegas dalam waktu 1 jam untuk mencari tahu. Mendengar ini, Douglas tercengang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang akan memprovokasi kepala Charlie tanpa takut mati.